Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka yang masih berencana untuk menggertak jalan keluar mulai gemetar ketakutan. Jika mereka ingin pergi, maka satu-satunya cara adalah dengan patuh menyerahkan harta mereka. Wu Yazi terbang dengan alis berkerut, mencari Nili dan Xiao Yu. Hierark Black Nether ini menjadi sangat sulit. Dari semua orang di Sekte Dewa Iblis, dialah yang paling tidak ingin ditemui Wu Yazi. Pikiran ini menurunkan semangatnya. Bahkan jika dia berhasil membunuh Nili dan mengambil hartanya, harta itu mungkin akan berakhir di tangan Hierark Black Nether. Dia bahkan harus menyerahkan semua harta yang dia peroleh untuk dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya, dia harus kembali dengan tangan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Dia sangat sedih. Dia masih tidak mau mengundurkan diri. Saat dia terbang, dia bertemu dengan dua sosok yang terbang keluar dari istana, Nili dan Yanyang. Nili sudah kembali ke bentuk manusianya. Wu Yazi mengernyitkan alisnya, lalu menempatkan dirinya di jalur mereka. Dia menatap Nili dan menyatakan, "Nili, kita bertemu lagi." Yanyang dan Nili menghentikan langkah mereka. Yanyang melirik Nili dan mengirimkan, "Siapa orang ini? Haruskah aku membunuhnya?" Nili mempertimbangkan situasi sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu untuk itu." Wu Yazi menatap Yanyang dengan kewaspadaan penuh. Dia sudah melihat kekuatan Yanyang. Jika Yanyang memilih untuk ikut campur, Wu Yazi tahu dia bukan lawan Yanyang. Nili dengan ringan tersenyum, "Saudara Wu Yazi, kesepakatan kita sudah selesai. Kita akan berpisah sekarang. Saya harap lain kali kita bertemu, itu tidak akan menjadi musuh." Wu Yazi menyapu sekelilingnya dengan tanda tanya di hatinya. Mengapa tidak Xiao Yu dengan Nili? Mungkinkah dia entah bagaimana menyinggung Nili? Nili tidak membawanya keluar dari susunan batu, mungkinkah Xiao Yu mati di sana? Wu Yazi memandang Nili dan berkata, "Kami memiliki perjanjian sebelumnya. Kami mengatakan bahwa kami akan membagi semua harta yang kami temukan. Tapi saya belum menerima bagian saya." Nili tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. "Apa gunanya berdebat tentang itu? Salah satu ahli realem martial ancestor Anda telah mengambil alih istana ini. Bahkan jika aku memberimu harta itu, kamu tidak akan bisa menyelundupkannya." Wu Yazi mengangkat alisnya. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Nili acuh tak acuh menjawab, "Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak mengambil harta apapun dari istana. Bahkan jika Anda mencari saya, tidak ada yang bisa saya berikan." Nili pasti tidak akan mengizinkan Wu Yazi untuk mencarinya. Bagaimanapun, Wu Yazi telah melihat Nili mengambil harta itu dengan matanya sendiri. Jika cincin interspatial kosong, maka Wu Yazi pasti akan curiga. "Seolah-olah aku akan mempercayaimu." Wu Yazi merasa sangat tertekan. Selama ini, Wu Yazi percaya dirinya memiliki kendali atas segalanya, baru sekarang dia menyadari bahwa Nili telah membuat persiapan balasan. Dan Nili memiliki ahli seperti Yan yang di sebelahnya. Tidak ada yang bisa dilakukan Wu Yazi pada Nili. Apakah dia akan membiarkan Nili membawa pengorbanan darah iblis bersamanya, keluar dari istana? Wu Yazi melirik Yan dan mengirimkan suaranya ke Nili. "Aku akan melepaskan harta yang kamu miliki. Tapi aku ingin kau mengembalikan kekuatan pengorbanan darah iblis." Dia mencoba memikirkan cara dia bisa membunuh Nili sebelum Yan yang bisa bereaksi. Namun, tatapan dingin Yan yang memberitahunya bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nili menatap Wu Yazi dan berkata, "Tidak mungkin bagiku untuk mengembalikan pengorbanan darah iblis. Jika Anda ingin mencegah saya meninggalkan istana kekosongan ilusi ilahi, lalu mengapa kita tidak berbicara dengan Hierark Black Nether atau Putra Suci Li Huo?" Nili sudah memiliki jari-jarinya di sekitar tumit Akilis Wu Yazi. Wajah Wu Yazi berubah menjadi abu-abu pucat. "Pergi ke Hierark Black Nether atau Putra Suci Li Huo dan berbicara. Bukankah dia sama dengan mencari kematian? Jika salah satu dari mereka mengetahui bahwa dia telah memberikan pengorbanan darah iblis kepada manusia, maka satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah kematian."
Nili mentransmisikan suaranya ke Wu Yazi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Anda mungkin berpikir tentang cara membunuh saya. Anda tahu bahwa meskipun saya memiliki Yan Yang, Anda masih memiliki kesempatan. Anda bahkan dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dari Yan Yang untuk melakukan pekerjaan untuk Anda. Tapi tidakkah kamu merasa aneh? Di mana Xiao Yu? Xiao Yu telah meninggalkan istana dengan aman dengan pengaturanku. Mengapa kita berdua tidak tutup mulut? Mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan pikirkan urusan kita sendiri mulai sekarang. Tapi jika Anda bersikeras memprovokasi masalah, maka Anda mungkin mendapatkan perjuangan hidup dan mati. Meskipun Yan yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dia bisa tahu dari ekspresi Wu Yazi bahwa Nili sedang bernegosiasi dengannya. Wu Yazi menatap Nili. Itu tidak mungkin. Hierark Black Nether telah mengambil alih seluruh istana ilahi ilusi Void. Tidak mungkin kau mengirim Xiao Yu keluar. Selain itu, jika Anda punya cara untuk keluar, lalu mengapa Anda masih di sini? Mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Nili menatap Wu Yazi dengan senyuman yang bukan senyuman. Wu Yazi mengingat semua keajaiban Nili dan merasa dirinya tercabik-cabik. Jika Xiao Yu benar-benar lolos, maka Wu Yazi akan menemui akhir yang agak tragis, bahkan jika dia membawa Nili bersamanya. Kamu mengatakan itu mulai sekarang, kita akan mengurus urusan kita sendiri. Wu Yazi menatap Nili. Meninggalkan Nili hidup-hidup adalah risiko besar bagi Wu Yazi, tapi dia harus mentolerirnya. Betul sekali, Nili mengangguk. Wu Yazi memutar matanya dan mengangguk, baik. Nili menatapnya lagi dengan ekspresi, tersenyum. Jangan berpikir untuk menggunakan hierark Black Nether untuk membunuhku juga. Bagaimanapun, jika aku tidak kembali hidup-hidup, aku akan membiarkan Xiao Yu menyebarkan berita tentang pengorbanan darah iblis. Silakan dan uji, jika Anda suka. Wu Yazi merasa sangat tertekan. Nili telah melihat melalui setiap ide yang terlintas di benaknya. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Either way, jika saya mati, Anda tidak akan lebih baik. Klan iblis pasti akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuh manusia yang telah menerima pengorbanan darah iblis. Jika saya mengaku, maka kalian berdua tidak akan dapat menemukan tempat tinggal, bahkan jika Anda lari ke ujung bumi. Sektemu tidak akan bisa melindungimu. Wu Yazi dengan dingin mendengus saat dia berbalik. Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak akan disesali oleh hati. Nili tersenyum dan mengirimkan suaranya. Saudara Wu Yazi, saya tidak ingin Anda mati. Siapa tahu kita bisa bertemu lagi. Aku lebih suka kita menjadi teman daripada musuh. Wu Yazi hampir tersandung. Teman-teman, orang macam apa yang mengkhianati teman-temannya seperti yang dilakukan Nili? Setelah Wu Yazi pergi, Yan yang menoleh ke Nili dan bertanya, jadi, apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu? Ya, Nili mengangguk dan ringan tersenyum. Saat ia melihat siluet mundur Wu Yazi, Nili memiliki perasaan bahwa mereka akan bertemu lagi cepat atau lambat. Meskipun Yan yang tidak mendengar percakapan yang terjadi antara Wu Yazi dan Nili, dia merasa bahwa entah bagaimana Nili memainkan Wu Yazi. Yan yang tidak tahu apa yang telah dilakukan Nili untuk membuat seseorang dari klan iblis menutupinya. Semakin banyak, Yan yang menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang yang disebut Nili. Kita harus pergi sekarang. Jika putra suci Li Huo menyusul, semuanya mungkin akan merepotkan. Kata Nili. Baik. Keduanya terbang. Keluar dari Void Illusionary Divine Palace. Sekelompok orang sedang ditanyai oleh para ahli sekte Dewa Iblis. Sesekali, klan manusia akan berkonflik dengan anggota sekte Dewa Iblis dan membuat diri mereka terbunuh. Hierark Black Nether baru saja mengalami kemunduran dari Void Illusionary Divine Palace dan semakin marah. Bawahannya juga berlari tak terkendali. Keengganan sedikit pun untuk bekerja sama berarti seseorang akan dibunuh. Karena mereka memiliki Hierark Black Nether yang mendukung mereka, apa yang perlu ditakuti? Nili melirik ke kejauhan, menuju Hierark Black Nether. Dengan kehadiran ahli realem martial Ancestor, melarikan diri tidak akan mudah, bahkan dengan bantuan Yan Yang. Apa yang harus dia lakukan? Otak Nili mulai mencari ide. Yan yang mentransmisikan suaranya ke Nili, Hierark Black Nether ini adalah orang yang sangat sulit. Namun, dia masih memiliki beberapa ketakutan yang menahannya. Saya adalah putra suci dari Sekte Skiblaze.
Dia pasti tidak akan mengambil tindakan terhadapku tanpa memikirkannya. Namun, itu tidak akan sama untuk orang lain, terutama untuk seorang jenius di alam Heavenly Fate sepertimu. Ini akan menjadi berbahaya jika Anda tinggal di samping saya. Dia tidak akan menyentuhku sembarangan, tapi dia mungkin membunuh siapapun di sekitarku, hanya untuk menegaskan dominasi. Sekte Skiblaze dan Demon God telah berkonflik selama bertahun-tahun. Tapi itu hanya antar sekte. Para ahli realem martial ancestor dari kedua sekte tidak akan memulai perang pribadi mereka sendiri dengan sia-sia. Lagi pula, tujuan setelah mencapai alam leluhurnya bela diri hanya mencapai yang di atas itu. Tidaklah bijaksana untuk menguras semangat mereka tanpa alasan. Kecuali itu untuk konflik kepentingan langsung untuk sekte mereka, dalam keadaan normal, mereka akan takut satu sama lain. Membunuh putra suci dari Sekte Skiblaze dapat menyebabkan ahli realem martial ancestor dari Sekte Skiblaze mengambil tindakan terhadap Hierarch Black Nether. Hierarch Black Nether jelas tidak ingin itu terjadi. Namun, jika itu hanya seseorang di sisi Yan Yang, maka Hierarch Black Nether tidak perlu takut. Nili berkata, "Saudara Yan Yang, daripada menunggu di sini, mengapa kita tidak mengambil risiko? Jika saya pergi sendiri, itu pasti akan jauh lebih berbahaya. Orang-orang dari Sekte Dewa Iblis itu pasti akan membunuhku. Tapi jika aku masuk di belakangmu, maka aku mungkin punya kesempatan." Dia bertaruh bahwa Hierarch Black Nether tidak akan memperhatikan mereka. Yan yang menganggukkan kepalanya setelah merenung. Itu terdengar masuk akal. Tidak mungkin Nili bisa pergi, sendirian saja. Kita harus cepat menyikapinya. Jika Putra Suci Li Huo keluar, itu akan merepotkan. Yan yang mengingatkan. Putra Suci Li Huo adalah murid langsung Hierarch Black Nether. Mereka berdua terbang menuju pintu keluar istana. Seorang ahli alam Heavenly Axis tingkat 9 dari Sekte Dewa Iblis mengulurkan tangan dan meraih Yan Yang. Kalian berdua, berhenti di tempatmu. Yan Yang dengan dingin mendengus saat energi yang kuat menyelimuti tubuhnya. Pakar alam Heavenly Axis tahap 9 itu terpental dengan asteris bang. Asteris dan dia menatap Yan Yang dengan takjub. Lagi pula, Yan Yang hanya berada di alam sumbu surgawi, tapi kekuatan yang dimilikinya sudah jauh di atas penjaga itu. Ini barang-barangku. Yan Yang melemparkan barang-barangnya ke ahli Sekte Dewa Iblis dengan jentikan tangannya. Pakar Sekte Dewa Iblis mengerutkan alisnya. Jika mereka melakukannya lagi, dia tahu dia tidak akan menjadi lawan Yan Yang. Itu akan sangat memalukan. Dia dengan dingin mendengus dan memandang Yan Yang dan Nili dengan wajah kosong. Tak satu pun dari mereka memiliki sesuatu yang tersembunyi pada diri mereka. Kemudian, dia melirik ke dalam cincin interspatial Yan Yang dan matanya berbinar. Pakar Sekte Dewa Iblis melambaikan tangannya. Setidaknya kamu bijaksana. Sekarang, tersesat. Yan Yang dan Nili menundukkan kepala mereka dan buru-buru pergi. Mereka merasakan niat yang kuat menyapu mereka dan Nili merasakan tekanan yang mencekik. Hierarch Black Nether sedang memeriksa mereka. Niat kuat itu menarik diri setelah beberapa saat. Yan Yang tidak memiliki apa-apa dengan dia dan Hierarch Black Nether pasti tidak bisa merasakan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan dalam ranah jiwa Nili. Selain itu, Nili tidak punya apa-apa lagi dengannya. Hierarch Black Nether mungkin tidak bisa diganggu untuk mengambil tindakan terhadap alam Heavenly Fate belaka seperti Nili. Setelah menyapu mata pada Nili dan Yan Yang, Hierarch Black Nether membuang muka. Karena dia tidak ingin membunuh Yan Yang, dia hanya berpura-pura tidak melihat mereka. Wu Yazi mengerutkan alisnya saat dia melihat Yan Yang dan Nili pergi dengan selamat. Dia bingung, apakah mereka benar-benar menyerahkan barang-barang mereka dengan patuh? Itu tidak masuk akal. Nili pasti tidak akan gitu patuh. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Wu Yazi tetap diam untuk sesaat. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak memikirkannya. Tidak peduli harta apa yang ditinggalkan Nili, tidak ada yang bisa dilakukan Wu Yazi. Jika Hierarch Black Nether atau Putra Suci Li Huo mengetahui tentang pengorbanan darah iblis, dia pasti akan dimakamkan di kuburan tak bertanda. Setelah Nili dan Yan yang meninggalkan istana ilahi ilusi Void, mereka terbang menjauh. Setengah jam kemudian, Putra Suci Li Huo terbang keluar dari Void Illusionary Divine Palace. Menguasai. Putra Suci Li Huo sedikit membungkuk ke arah Hierarch Black Nether yang melayang di langit.
Hierark Black Nether sedikit mengangguk dan bertanya, murid, apakah Anda sudah memanen sesuatu di istana? Melapor ke guru. Mekanisme di dalam istana sangat rumit dengan jalur rahasia. Muridmu saat ini tidak memiliki panen. Putra suci Li Huo menanggapi dengan agak muram. Dia tidak berani memberitahu gurunya bahwa dia telah ditipu oleh Nili. Dia pasti akan kehilangan muka jika itu diketahui orang lain. Wajah Hierark Black Nether sangat jelek saat dia melanjutkan, saya sudah memecahkan penghalang istana, tapi saya tidak menemukan apa-apa. Tuan, apakah Anda melihat beberapa orang sebelumnya? Putra suci Li Huo bertanya. Beberapa orang. Siapa? Hierark Black Nether mengerutkan alisnya. Wu Yazi, Yan Yang, dan 2 orang asing. Kata putra suci Li Huo. Wu Yazi ada di dalam istana. Adapun Yan Yang, dia baru saja pergi. Hierark Black Nether berkata, dia adalah putra suci dari Sekte Skiblaze, murid si tua kentut itu. Untuk saat ini, aku tidak ingin ada masalah dengan si tua kentut itu. Sebelumnya, kekuatan Hierark Black Nether sudah lebih rendah dari Master Yan Yang. Dan sekarang, dia telah kehilangan gitu banyak niatnya karena api hitam itu. Itu sebabnya dia membiarkan Yan Yang pergi. Putra suci Li Huo segera mengikuti, tuan-tuan, mereka mungkin telah membawa harta istana ilahi ilusi Void bersama mereka. Hierark Black Nether menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka berdua bisa menyembunyikan apapun dari mataku. Dia sudah menggunakan niatnya untuk mencari Nili dan Yan Yang. Dia tidak menemukan apapun pada keduanya. Putra suci Li Huo berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya cukup yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan Yan Yang. Hierark Black Nether merajut alisnya dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah cincin interspatial berlayar menuju Li Huo. Ini cincin interspatial Yan Yang. Lihatlah. Putra suci Li Huo mengamati isinya dan berkata, memang benar ada beberapa bagian yang layak di sini, tapi Yan Yang pasti menyembunyikan bagian lain darinya. Tuan, tolong hentikan dia. Jangan biarkan dia lolos. Sinar cahaya dingin melintas di mata Hierark Black Nether saat dia mengerutkan kening. Jadi di dunia ini, masih ada metode untuk menyembunyikan sesuatu dari matanya. Jika itu benar, maka dia pasti akan memburu mereka berdua. Hierark Black Nether dengan dingin mendengus saat dia berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke cakrawala. Beberapa menit kemudian, niat Hierark Black Nether menyapu bumi yang luas. Dia dengan cepat menemukan Yan Yang, yang sedang dalam proses terbang menjauh. Aura kuat mengunci Yan Yang. Mengapa Hierark Black Nether memutuskan untuk mengejar? Yan Yang menangkupkan tangannya. Hal-hal yang terjadi persis seperti yang telah diprediksi Nili. Nili juga memintanya untuk menunda Hierark Black Nether selama mungkin. Hierark Black Nether dengan dingin mendengus padanya, Yan Yang, apakah kamu membawa harta dari istana? Jika Anda menyerahkannya sekarang, saya tidak akan membunuh Anda. Tapi jika Anda bersikeras menjadi keras kepala, Anda harus tahu hasilnya. Yan Yang membungkuk sedikit pada kata-kata Hierark Black Nether. Saya tidak gitu mengerti, Hierark Black Nether. Aku sudah memberimu segalanya. Saya tidak punya apa-apa lagi dengan saya. Hierark Black Nether menggeram marah. Yan Yang, Anda berani menipu saya. Jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan rasa hormat tuanmu. Saya tidak akan berani menipu Hierark Black Nether. Tolong beritahu saya apa yang telah saya lakukan salah. Yan Yang berkata dengan tangan ditangkupkan. Ekspresi Yan Yang tenang, seolah-olah dia telah merencanakan semua ini sebelumnya. Hierark Black Nether sedikit bingung. Apakah Yan Yang benar-benar tidak memiliki harta? Lalu dia ingat, ada seseorang di sebelah Yan Yang, ketika mereka melewatinya sebelumnya. Orang itu hanya alam takdir surgawi, jadi dia tidak memperhatikannya. Tapi alam takdir surgawi itu tiba-tiba menghilang. Ini sangat mencurigakan. Hierark Black Nether mengerutkan alisnya dan dengan sungguh-sungguh menuntut, Yan Yang, di mana orang yang bersamamu tadi? Orang yang bersamaku. Apakah Anda berbicara tentang pelayan alam takdir surgawi itu? Yan Yang berhenti sejenak dan melanjutkan, oh, jadi kamu membicarakan dia. Bocah itu kurang ajar, jadi aku membunuhnya. Terbunuh. Seolah-olah Hierark Black Nether akan mengambil kata-katanya untuk itu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang alam takdir surgawi itu. Mungkin Yan Yang sudah memberikan harta itu padanya.
Saya ragu bahwa alam takdir surgawi dapat lolos dari jangkauan saya. Hierark Blacknetter mengipasi niatnya melalui area, memindai jejak Nili. Dengan benar, dengan kekuatan Hierark Blacknetter dan menambahkan fakta bahwa ia datang dalam kontak dengan aura Nili sebelumnya, ia harus dapat mencari Nili dengan sangat cepat. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Nili di daerah sekitarnya. Dia tidak bisa menemukannya. Kemarahan memenuhi kepala Hierark Blacknetter. Dia melambaikan tangan kanannya dan aura agung menyelimuti Yan Yang. Kemudian, Hierark Blacknetter terbang, menyeret Yan Yang bersamanya. Setelah beberapa jam mencari, Hierark Blacknetter masih tidak dapat menemukan jejak Nili. Terlepas dari seberapa cepat alam takdir surgawi dapat melakukan perjalanan, tidak mungkin seseorang bisa lolos dari jangkauan Hierark Blacknetter. Yan yang berpura-pura tidak bersalah dan berkata, Hierark Blacknetter, saya sudah memberitahu Anda, tapi Anda menolak untuk mempercayai saya. Aku sudah membunuhnya. Kamu menari dengan kematian. Wajah Hierark Blacknetter adalah warna hitam yang menakutkan saat dia menarik Yan Yang ke udara. Dia akan melampiaskan semua kemarahannya ke Yan Yang. Karena Yan Yang menolak untuk mengungkapkan lokasi Nili, maka tidak ada gunanya membuatnya tetap hidup. Saat Hierark Blacknetter hendak meraih Yan Yang, energinya ditolak dengan tiba-tiba bang. Suara bergema terdengar di seluruh langit. Blacknetter, aku bertanya-tanya bagaimana muridku telah menyinggungmu, sehingga kamu ingin meletakkan tanganmu padanya. Hati Hierark Blacknetter menjadi dingin. Kentut tua itu telah datang. Dia mengalami kemunduran dari istana beberapa saat yang lalu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang dan dia bahkan mungkin terbunuh. Dia pasti tidak bisa bermain keras. Namun, Hierark Blacknetter jelas tidak akan menunjukkan kelemahan jika dia ketahuan. Kentut tua, muridmu telah menipuku. Membunuhnya hanyalah hukuman ringan. Suara itu terdengar lagi dari Cakrawala. Hierark Blacknetter, biarkan muridku pergi sekarang karena aku di sini. Sebaliknya, tak satu pun dari kita akan mendapat manfaat dari pertempuran. Anggap saja keberuntungannya bagus hari ini. Aku akan membiarkan dia pergi, untuk saat ini. Sebenarnya, Hierark Blacknetter sudah mencari Yan Yang dari atas ke bawah. Dia telah melakukan pekerjaan yang gitu menyeluruh sehingga dia bahkan menggunakan energi surgawinya untuk memeriksa fisik Yan Yang. Namun, dia tidak menemukan apapun. Jika ada harta, Yan Yang mungkin sudah mengirimnya pergi. Karena kentut tua itu ada di sini, dia harus membayar mahal jika ingin membunuh Yan Yang. Hierark Blacknetter berbalik dan terbang. Menguasai, Yan Yang menghadap ke langit dan menangkupkan tangannya. Suara itu terdengar. Blacknetter tampaknya agak aneh hari ini. Dia terlalu mudah menyerah. Ya, lupakan saja. Karena kamu aman, ayo kembali. Ya, Yan Yang mengangguk dan terbang. Void Illusionary Divine Palace. Putra suci Li Huo memandang tuannya yang kembali dan membungkuk, Tuan, bagaimana? Apakah Anda berhasil menangkap Yan Yang? Hierark Blacknetter menjawab, Yan Yang tidak memiliki harta apapun padanya. Kepalanya hanya dipenuhi amarah saat memikirkan perjalanan ke istana ini. Dia belum mendapatkan harta apapun dan dia bahkan mengalami kemunduran, karena gitu banyak niatnya telah dibakar oleh api hitam itu. Tidak ada harta. Putra suci Li Huo sedikit mengernyit. Lalu, apakah guru melihat seseorang bersama Yan Yang? Hierark Blacknetter bahkan lebih yakin dengan kata-kata itu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dengan alam takdir surgawi yang berada di sisi Yan Yang. Aku sudah hafal auranya, bahkan jika dia berhasil melarikan diri kali ini, aku pasti akan menangkapnya lain kali. Hierark Blacknetter dengan dingin mendengus saat tatapannya berubah dalam. Karena anak itu berada di sebelah Yan Yang, dia pasti dari Sekte Skiblaze. Dia pasti akan mengirim seseorang ke Sekte Skiblaze untuk menyelidiki masalah ini. Selain itu, kita harus menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Yang setidaknya sekali. Orang itu memiliki harta itu sekarang, dan siapa yang tahu kapan dia akan menyerahkannya kepada Yan Yang. Ya, Putra suci Li Huo menjawab. Wu Yazi digeledah sampai dia kosong, dan dia bahkan pernah diinterogasi sekali. Pada akhirnya, dia kembali ke rumah dalam keadaan menyesal. Dia sangat sedih. Dia telah mengikuti dan membantu Nili dan Xiao Yu gitu lama, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya.
Kira-kira beberapa puluh meter dari istana, ada gulungan yang terkubur lebih dari 30 meter di bawah tanah. Itu adalah lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains. Hierarch Blacknetter telah mencari jejak aura Nili, tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Nili telah menyembunyikan dirinya di dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Berkat kemampuan lukisan itu untuk menutupi energi, itu tampak tidak berbeda dari gulungan biasa. Nili khawatir bahwa Hierarch Blacknetter mungkin masih berada di dekatnya, jadi dia menghabiskan waktunya berkultivasi di dalam lukisan. Nili duduk bersila di langit saat dia meminjam kekuatan pengorbanan darah iblis untuk terus memadatkan kultivasinya. Sebelumnya, dia telah menerima beberapa kenaikan peringkat berturut-turut, hanya dengan mengaktifkan sebagian kecil dari energi itu. Tapi untuk mencegah Wu Yazi membunuhnya, Nili tidak berani membiarkan kultivasinya maju terlalu keras. Tapi sekarang dia berada di dalam lukisan, jadi dia secara alami tidak sabar untuk melepaskan seluruh kekuatan pengorbanan darah iblis. Ini adalah darah iblis primordial. Berkat perjalanan ke Void Illusionary Divine Palace ini, Nili merasakan kekurangan kekuatannya yang mendesak. Tapi sekarang, dia akan segera melangkah ke alam bintang surgawi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.